Minggu 5 April 2020. Yang pertama adalah rapat pleno majelis. Rapat pleno rutin majelis diselenggarakan hari Minggu 5 April 2020 di Gereja Pemalang. Jemaat yang berkepentingan dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayah melalui surat. Yang kedua, perjamuan kudus. Rencananya bersamaan ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 dilayangkan perjamuan kudus. Namun karena social distancing yang merupakan upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 masih berlangsung, maka pelaksanaan dan teknisnya akan dibicarakan dalam rapat pleno majelis. Yang ketiga, peneguhan dan pelarangan majelis. Pada ibadah ini di Gereja Pemalang akan dilayangkan peneguhan majelis kepada Bapak Hadi Prakoso dan pelarangan majelis kepada Bapak Penatua Barakotu Pamudu. Untuk itu dapat menjadikan periksa bagi seluruh jemaat. Yang keempat, himbauan majelis dihimbaukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai minggu ini seluruh kegiatan ibadah akan dilaksanakan di rumah dan memperhatikan peraturan pemerintah, surat penggembalaan PGI dan notifikasi. Maka untuk sementara ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing. Jemaat diminta ibadah di rumah dengan mengikuti video yang dikirim melalui WA Jemaat Gereja Kristen Jawa Pemalang. Diharapkan jemaat memperlakukan ibadah di rumah seperti beribadah di gereja dengan sikap duduk berbusana rapi dan turut bernyanyi serta berdoa, dan juga diikuti dengan persembahan. Persembahan dikumpulkan di keluarga, baik persembahan mingguan maupun persembahan aksi Paskah, bulanan ataupun yang lainnya. Teknis penghimpunannya akan dibicarakan oleh majelis. Jemaat dimohon menaati himbauan pemerintah tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami awal ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Kita berpujikan melalui Kidung Jemaat 161, baitnya yang pertama dan yang ketiga, segala kemuliaan.
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Tuhan beserta saudara. Terpuji Allah. Dengan mendasari dari Matius 22 ayat 37 hingga 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dari yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab Upahan. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami telah membuat kami tidak mampu berkiblat kepada-Mu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau memedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam Yesus. Amin. Insan tangis dosa.
Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya demikian, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai dia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajaran, tertulis dalam Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Demikianlah berita kebenaran dari Tuhan. Syukur kepada Dia. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita hendak mendengarkan kebenaran Tuhan yang dinyatakan pagi hari. Kembali kita berdoa. Bapa Surgawi, ucap syukur karena kasih karunia-Mu, di mana pagi ini kami boleh datang bersama beribadah, bersembah sujud kehadiran dengan segala keterbatasan kami, karena memang terlanda musibah corona. Biarkanlah kami yang saat ini hadir di gereja, hadir di rumah, di dalam ibadah keluarga, Tuhan berkati, terlebih mendengar suara Tuhan sendiri, yaitu firman yang hendak Kau nyatakan melalui hamba ini. Kiranya Roh Kudus memberkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kasih Yesus kami satu firman. Amin. Semangat yang dikasih Tuhan, bacaan kita tetap leksional. Namun hari ini saudara-saudaraku boleh membuka Alkitab masing-masing, di mana bacaan yang pertama tertulis di dalam kitab Yesaya 50 ayat 4 hingga 9. Mohon dibaca sendiri. Kemudian kita akan menanggapi melalui Mazmur 118 ayat 1 hingga 2, dilanjutkan ayat 19 hingga 29. Mazmur 118 ayat 1 hingga 2 dan ayat 19 hingga 29, dan dilanjutkan bacaan yang kedua tertulis di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5 hingga 11. Filipi 2 ayat 5 hingga 11. Dan saatnya saya ingin membacakan untuk Bapak Ibu Saudara Injil Matius 21 ayat 1 hingga 11 sebagai berikut. Matius 21 ayat 1 hingga 11 demikian. Yesus dieluh-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terdampar dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka,
dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon yang menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru kata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyebut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Hosana. Tuhan dan yang mengasihi Yesus Kristus. Pagi ini kita hendak mempergumulkan firman Tuhan, yaitu rendah hati pada anak Tuhan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita hari lepas hari, masih ada orang yang memiliki kedudukan namun tidak menyadari keberadaannya, maknanya. Artinya punya jabatan, punya kelegahan, kedudukan yang tidak rendah, tetapi jabatan yang tinggi, pejabat, pemimpin. Artinya ia memang memiliki dengan berbagai fasilitas, namun tidak diimbangi dengan semangat untuk melayani atau untuk memberi. Jadi terkadang orang menganggap karena dia pejabat, pemimpin, punya kedudukan harus dilayani, bukan. Oleh sebab itu hari ini kita ada belajar sebenarnya bagaimana menjadi pemimpin, pelayan yang betul, yang benar. Karena Tuhan mengajar kepada kita melalui pribadi, yaitu menjadi hamba bagi semua orang. Ingat, Bapak Ibu saudaraku, kedudukan adalah amanah, pemberian Tuhan, berkat dari Yang Kuasa. Maka sudah sepantasnya kedudukan harus dipakai untuk melayani siapapun yang hendak kita layani. Hati seorang hamba. Bagaimana menjadi seorang hamba, hati seorang hamba? Inilah yang diteladankan Yesus. Inilah yang dicontohkan Yesus. Yesus telah memberi seluruh miliknya dan kehidupan kepada manusia agar memperoleh keselamatan dan hidup yang berkelimpahan dari anugerah. Dan Tuhan memberikan seluruh kehidupan, berkatnya tercurah untuk semua orang agar selamat. Kita tahu ciri hidup Kristus adalah kerendahan hati, taat, dan senantiasa bahkan menyangkal akan diri. Nah, hari ini kita melihat dari Filipi 2 ayat 6-8 bagaimana dia mengosongkan bumi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Jadi kata yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi ini menggambarkan sejatinya Yesus itu siapa? Rupa Allah. Berarti memang dialah Allah. Dan dengan kedudukannya yang maha kuasa, dia datang mengosongkan diri, meninggalkan segala yang patut dimuliakan. Nah, ini berarti juga Tuhan Yesus memiliki hakikat yang tidak pernah berubah dari dulu dan sekarang. Yesus tidak pernah berusaha merampas kemuliaan ilahi agar dia setara dengan Allah, sebab Kristus sebenarnya adalah Allah dan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kata mengosongkan diri, dia menjadi manusia dalam arti yang seutuhnya, artinya meninggalkan seluruh hakikat atau keberadaan Allah di tempat yang maha tinggi, yang maha kuasa, turun ke dunia. Bisa dikatakan berinkarnasi dalam diri Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan bahkan kita tahu taat sampai mati di atas kayu salib. Kata ketaatan, mengosongkan diri, bukan dimaksudkan dia untuk menjadi hal yang terbesar, sebab dialah Tuhan. Tuhan telah memberikan teladan tentang hati seorang hamba. Karena yang menurut kita Allah Tuhan itu maha segalanya, tetapi boleh datang di dunia. Kalau seorang di bumi, artinya mau hadir di dunia ini seperti apa? Yang hina, yang tidak ada. Nah, apakah kita tidak bisa melihat yang seperti ini? Sehingga dia dikatakan merendahkan diri, mau melayani, lebih suka memberi daripada menuntut. Jadi kata merendahkan diri ini bukan membuat dirinya itu minder, bukan minder, tetapi memang kedudukannya yang tadinya ini mulia di tempat tinggi, sekarang menjadi di tempat yang rendah, pelayan, bukan minder. Nah, posisi Tuhan yang lebih rendah daripada manusia biasa ini menjadikan dia melayani, memberi. Nah, inilah yang digambarkan hati sebagai hamba. Kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang melupakan teladan Yesus itu. Kita hanya seringkali mengingatnya, tetapi melupakan. Kadang-kadang membiarkan diri menyerupai dunia. Jika dunia melanggengkan adanya perbedaan posisi, kedudukan, status, pendidikan, kehormatan, bahkan kepentingan, seringkali juga kita sebagai gereja seperti siapa kita? Kita punya kedudukan, kita punya jabatan, kita punya harta, kita punya segalanya. Nah, oleh sebab itu situasi kehidupan jemaat sama dengan situasi di luar gereja. Nah, inilah sekarang yang terkadang hal kecil, hal sepele menjadi rumit karena orang melihat orang lain lebih rendah dari diri. Siapa sih kamu? Sopo to kowe? Aku ini kan pejabat, aku ini adalah pemimpinnya. Seringkali orang melihatnya seperti itu. Aku mau suci, saya orang kaya, kamu apa? Sudah di jalanan kok aksi ya. Seringkali kita seperti itu. Padahal semua ini adalah pikiran Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku,
Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang diingatkan Tuhan, bagaimana kita berbuat benar dan baik untuk memberi, untuk mengajari, mau mendengarkan dan mengajari yang lain. Oleh sebab itu, Yesaya mengajak kita untuk menyadari kita ini sebagai hamba Tuhan, sekaligus dikatakan di sana sebagai murid. Nah, kalau kita dengan kata murid, pastilah namanya kita identik dengan belajar. Memang murid di sini dari bahasa Ibrani-nya asalnya adalah limudim, yang berarti memang belajar. Nah, kita belajar kehidupan terus tidak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu bukan masalah kepandaian intelektual, tetapi bagaimana membiasakan. Namanya orang belajar itu tahu dan melakukan, dan itu harus dilakukan terus-menerus, membiasakan. Nah, belajar menjadi murid, belajar menjadi hamba ini adalah ketika mau membuka telinga, ayat 5, tidak memberontak, berpaling. Selain itu juga berani menghadapi kenyataan pahit, ayat yang 6. Hatiku teguh melaksana gunung batu. Nah, ini lebih memberi kekuatan. Jadi bagaimana Yesaya ini mengajak senantiasa mampu mendengar dan tidak memberontak, artinya tidak membantah, dan lebih dari itu menghadapi kenyataan ketika dibina, direncanakan, justru menerimanya dengan tetap seperti gunung batu. Artinya saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara saya untuk memelihara hati kita, perasaan kita, membiasakan, melatihnya terus-menerus, belajar dan belajar. Artinya juga latihan kita membiasakan menghadapi tantangan hambatan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, hal senada Yesus kembali mengatakan bagaimana perjalanannya seorang raja. Di dalam Injil Matius ini lebih menggambarkan siapa sebenarnya Yesus. Masyarakat Yahudi yang sudah mengenal Yesus mengakui di ayat 11 tadi, dia seorang nabi, seorang pemimpin, seorang raja. Maka bahasanya diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sehingga gambarannya ketika Tuhan yang dikenal senantiasa melakukan keajaiban, melakukan mukjizat, menyembuhkan orang, menolong, bahkan membangkitkan orang mati pun sudah didengar, dan itu mereka berharap betul-betul seorang raja. Namun harapan itu ternyata tidak selamanya. Karena kita tahu masyarakat Yahudi saat itu di bawah penindasan Romawi, mereka berharap raja ini, Yesus ini, nabi ini bisa membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Sehingga diharapkan Yesus ini betul-betul raja dunia, berperang mengalahkan Romawi sehingga rakyat atau pemimpin Romawi keluar dari Israel, keluar dari tanah-tanah. Itu harapan mereka. Sehingga paling tidak Yesus datang berbuka, berpakaian perang, membawa senjata. Namun harapannya itu berbeda. Sekalipun kita tahu tadi Yesus dieluk-elukan ketika memasuki Yerusalem. Itulah gambaran hari ini, Minggu Palma. Makanya gambarannya seringkali diibaratkan Minggu Palma ini Yesus disandung, Hosana, Hosana.
diberkatilah dia yang datang dalam nama. Nah, tidak hanya daun palem, ternyata semua orang pakaiannya dibelah di tanah untuk melewatkan Yesus. Ranting pohon agar tanah ini tidak membuat kotoran. Jadi betul-betul dimuliakan, betul-betul ditinggikan. Namun mereka lupa karena yang datang ternyata Yesus ini lemah, tidak berbakat perang, bahkan naik keledai, bukan kuda. Jadi ini gambaran kerendahan hati Tuhan. Tuhan telah merendahkan diri, lemah lembut. Mosok perang bawa keledai, dan kita tahu keledai ini biasanya untuk beban, bukan untuk perang. Pelan, bahkan keledainya pun keledai betina. Nah, sungguh kontras hadapan Yahudi menjadi pemimpin raja yang mampu mengalahkan Romawi, tetapi Yesus datang bukan dengan kekerasan, tetapi kelemahan lembutan. Oleh sebab itu, kegemparan yang terjadi, siapakah orang ini? Siapakah Yesus? Dia betul seorang nabi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dengan ini sebenarnya cukup jelas bahwa orang banyak menyambut Yesus betul seorang raja, seorang pemimpin, seorang saudara. Namun harapannya tidak pas, dan itu akhirnya terbukti harapan mereka ketika beberapa hari kemudian Tuhan Yesus tidak dielulukan. Tapi kalau di minggu hari Minggu Palma, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wah, juga berpindah, tetapi besok Jumat sebaliknya salibkan. Perbedaan pemahaman bahwa Yesus sebenarnya memang menyelamatkan umat manusia, tidak hanya dalam perang dan seorang yang parah. Kehadiran Yesus ke Yerusalem menggenapi janji Tuhan. Dia datang bukan sebagai raja yang dimuliakan kebesarannya, namun sebagai hamba yang mengorbankan diri, memberitakan damai ke seluruh dunia. Betul, di dalam Paskah yang menggambarkan pembebasan Israel dari Mesir. Bapak dan Saudara, dalam situasi macam ini Yesus berani tampil bijak. Dia menunjukkan datang sebagai Mesias yang tidak membawa senjata apa. Dia datang biasa berjalan naik keledai, lemah lembut, artinya dia berbeda memang dengan kelemah lembutan tanpa kekerasan. Nah, saudaraku, hari ini kita diajak Tuhan Yesus. Dunia tidak membutuhkan keagungan, tidak membutuhkan kesombongan, tidak membutuhkan ketakutan, tapi membutuhkan kerendahan hati seorang. Bagaimana kita sebagai orang percaya pun seperti yang Yesus ajarkan pada anak-anak. Dalam bahasa Bapak Ibu saya adalah ada asal. Bukan minder sekali lagi Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita menyadari kedudukan kita ini menjadi pelayan, memberi, mengalah, yang tidak dengan kekerasan. Sekali lagi itulah yang diinginkan kita. Nah, bagaimana
Yesaya 50 dan Mazmur 31 juga menggambarkan keadaan yang seperti Tuhan nyatakan. Bagaimana kesedihan, bagaimana suasana lemah, bagaimana merasa tidak dihargai, penderitaan silih berganti. Nah, jika kita setia seperti Yesus taat sampai mati, itulah gambaran bagaimana kita menerima menjadi seorang hamba, seorang pelayan. Nah, kalau hari-hari ini kita pun diperhadapkan dengan derita yang tidak mudah. Beberapa bulan yang lalu Wuhan, Cina menyebar di dunia. Bahkan yang paling parah adalah Italia. Indonesia dari Depok, Jakarta menyebar di mana-mana. Bahkan sampai Papua. Kalau minggu-minggu kemarin mungkin kita bisa dengan sukacita bebas memakan zona hijau. Tetapi 2-3 hari ini kita sudah susah menang. Coba 2 orang. Dan baru saja saya terima sekali berlapan warna mulia 1 orang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tidak usah memperdebatkan mana yang benar, mana yang salah. Inilah musibah. Mari kita terima orang yang mau meregahkan hati, menerimanya dengan lapang dada. Beribadah di rumah, beribadah di gereja dengan SOP. Yang terpenting bagaimana kita tetap menikmati Tuhan dengan sikap yang baik, penting, tidak asal-asalan, tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Memang saatnya kita mengosongkan diri, saatnya tinggal. Biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan dan kita menikmati berkatnya. Jika kita setia dan berdoa memelihara hati seorang hamba, maka hal ini akan membuat berkat bagi diri kita juga orang lain. Mari kita menolong orang lain dengan menjaga diri, tinggal dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi dalam menjalani panggilan, mari kita punya hati seorang hamba. Betapa tantangan itu besar. Agar kebaikan kita untuk semua orang. Kita yakin kebenaran akan menang, kebusukan akan tercium, dan apa yang baik akan mendapatkan tempatnya. Ingatlah, minggu Palma ini Tuhan menghendaki agar kita memiliki hati seorang melayan, memberi. Amin. Tuhan memberkati. Saat berdoa. Bapak surgawi, sungguh kami merasakan campur tangan Tuhan. Pagi indah, pagi menghangatkan kami,
ketika Tuhan hadir di dalam sorak-sorai sambutan umat Tuhan memasuki Yerusalem, kota terindah. Hosana diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Mereka menyambut Tuhan, menjadikan Engkau seorang Raja yang maha tinggi, maha sekali. Sekalipun mereka pun pada akhirnya berbalik melawan Engkau, karena harapan mereka akan memenangkan peperangan, mengusir penjajah, berpindah bukan Engkau lakukan, karena Engkau bukan menjadi raja dunia, tetapi raja segala di atas raja, yaitu penyelamat atas dosa manusia, bukan kedudukan, bukan tempat yang ini, bukan jabatan, tetapi bagaimana Engkau hadir. Engkau yang mengosongkan diri dari rupa Allah menjadi manusia, sungguh meneladankan hidup bagi kami. Menjadi anak-anakmu, menjadi anak Tuhan adalah seperti yang Kau jalani, merendahkan diri. Bagaimana kami harus meninggalkan segala keegoisan, keangkuhan, kesombongan, apapun yang melekat di dalam diri dunia kami yang menjadikan kami lebih baik, lebih benar, lebih sekali. Namun justru Kau hadir di dalam kelembutan, kerendahan hati, menjadi hamba, memberi, melayani, dan biarlah kami pun seperti itu. Kami tahu, kami mungkin pejabat, kami mungkin punya kedudukan, punya harta yang berlimpah. Hari ini Tuhan ajar, bukan ini Tuhan, tetapi bagaimana kami menghargai yang lain, menghormati sesama, mendengar suara mereka, bahkan memberi sesuatu bagi mereka, waktu, tenaga, harta, hanya untuk kebersamaan, hanya untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan telah dan hari ini untuk mengingatkan kami menjadi seorang murid yang terus belajar, membiasakan diri untuk menjadi pelayan dengan senantiasa tidak memberontak, mengalah untuk kebaikan, mendengar yang membutuhkan, menolong untuk memberi siapa. Terima kasih Tuhan, hati seorang hamba menjadikan kami mulia di hadirat. Dan di balik semua penderitaan-Mu, Tuhan memberi kelemahan bagi kami untuk bersukacita. Terima kasih Tuhan, agar kami taat, agar kami rendah hati di dalam hidup ini seperti Engkau. Inilah jemaat-Mu di kaji pemahaman yang hari ini secara terbatas karena situasi dunia, situasi Indonesia, situasi masyarakat kami, terlebih juga di rumah mengalami musibah corona COVID-19. Tuhan, kami berserah diri kepada-Mu seluruh. Kami hanya mampu memohon kepada-Mu untuk membebaskan kami dari musibah ini, menyelesaikan secara cepat agar kami boleh kembali, tidak panik, tidak takut, tidak khawatir. Terlebih Tuhan jaga kesehatan kami semua, tidak hanya kami, saudara-saudara kami yang
Karena bagaimanapun iman kami juga didasarkan akan perbuatan yang tidak mementingkan diri, juga menolong sesama kami agar semuanya sehat, tidak tertular. Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah anak-anak jemaat Kemang, baik yang tinggal di sekolah, di wilayah-wilayah baik Comal Utara, Timur, Barat, Selatan, Sumber Jawa, juga saudara-saudara kami yang di luar kota, bagian keluarga kami. Tuhan, tolong kekuatan penghiburan dari terlebih besar. Kami berserahkan kehidupan kami hari-hari ini agar Tuhan senantiasa menjaga kami, dan biarlah kami di dalam waktu-waktu ini hanya beserta Tuhan saja. Cukupkanlah segala sesuatunya Tuhan, makanan, minuman, obat-obatan, terlebih dalam menjaga iman kami kepada kami berserah kami yang berduka yang bersedih, seperti halnya ibu dari pendeta Simon, suami dari pendeta Kardi. Kalau hari-hari ini kau mati menghadapmu, biarlah hiburan terjadi. Juga kami semua yang berduka bersedih Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang menderita Tuhan angkat penderitaan beban hidupnya Tuhan berikan, yang tetap bekerja Tuhan berkati agar di dalam kewaspadaan kehadiran. Dan kalau terpaksa berlebihan, Tuhan jauhkan dari musibah apapun. Kepada Tuhan kami berserah, karena sebagian kami sekarang harus menjaga ini tinggal di rumah. Tidak semua, tidak bekerja, namun ada yang harus tetap melayani bekerja dimanapun, terutama melayani. Berkati semuanya Tuhan, berkati kami untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan melakukan segala sesuatu yang tidak di dalam penghayatan iman kepada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah diri untuk jemaat di sini, di GKJ Komang, dan saudara-saudara kami, juga masyarakat kami, negara kami, agar Kau berkati pemimpin kami, presiden kami, untuk menjaga situasi ini, untuk memperhatikan rakyat di dalam damai sejahtera, dan jauhkan kami di dalam penghakiman penyalahkan yang lain. Kami bersama dalam menghadapi musibah ini. Kami percaya dan yakin hanya di dalam Kau Yesus yang sudah hadir di dunia, yang meninggalkan kemahakuasaan, menjadi hamba, pelayan, memberi, dan inilah saatnya kami memberi diri kepada sesama. Hanya di dalam Kau Yesus kami ingin seperti Kau, mempunyai hati sederhana, memberi dan melayani. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita dikenalkan
Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan. Yang pertama, sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus dengan habitat sebagai Allahnya. Dua, sisi manusiawi. Gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya di dalam jabatan gerejawi, penatua, dan secara umum, tugas penatua diaken bersama-sama pemerintah menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di dalam pemerintahan Injil, pemeliharaan iman, dan organisasi gereja. Tugas utama penatua melaksanakan pemerintahan gereja. Tugas utama diaken memelihara kehidupan jasmani warga gereja. Saudara, penatua yang hendak mengakhiri masa jabatannya karena memang situasi dan karena kondisi tidak sehat, hari ini jabatannya sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini dinyatakan resmi untuk mengakhiri jabatan tersebut. Jemaat Budaya Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, dan biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memulihkan kesehatannya, sebab persekutuan dengan Tuhan sedipayah kita tidak sia-sia. Sementara itu, untuk saudara kami Tati Prakoso yang akan ditentukan jabatannya sebagai diaken, dipersilakan berdiri. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai diaken, saudara dipersilakan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, saudara percaya Allah memanggil saudara melalui gereja di dalam gereja dalam jabatan tersebut? Kedua, apakah saudara mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja Gereja? Menuntut tanggung jawab saudara agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan kehendaknya akan Tuhan. Tiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas diaken dengan sungguh-sungguh mendasari Alkitab, PPA, GKJ, dan tata gereja serta tata laksana inasi? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gereja? Yang kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan damai sejahtera? Dan yang terakhir, yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalian berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Hadi Prakoso? Terima kasih. Saudara dipersilakan membaca kesatuan saudara dan menandatangani. Dibaca kemudian Saat terpanggil untuk menerima jabatan majelis GKJ Pemalang telah berdiakan dari Gereja Kristen Jawa Pemalang menyatakan kesanggupan status dan menyadarkan diri dan memohon pertolongan Tuhan mematuhi dasar pengajaran Kristen seperti apa yang diatur oleh Gereja Kristen Jawa, yaitu semua isi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa. Kedua, akan selalu menjaga perbuatan sesuai dengan kesucian iman Kristen serta bersedia diperingatkan oleh jemaat jika terdapat tindakan dan ajaran-ajaran tidak sesuai dengan dasar
seperti dinyatakan oleh Alkitab. Hanya karena anugerah dan pimpinan Tuhan Yesus sendiri. Malah 5 April 2020 wanita disangkat dan dibebaskan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Dia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Hadi Prakoso yang dikasih Tuhan, di hadapan saudara adalah jemaat Allah yang harus saudara pimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja. Hendaknya saudara senantiasa mengingat firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah Diaken Hadi Prakoso yang baru ditentukan ini untuk memimpin saudara dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Oleh sebab itu, kasih inilah dia. Dukunglah dengan doa, dana, dan daya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Amin. Silakan. Thank you.
terpujilah nama Tuhan. Hingga dalam keterbatasan kami pada saat ini Bapak, kami dapat tetap berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, biarpun dengan cara yang berjauhan. Tuhan, terima kasih pula Tuhan, kalau pada saat ini dengan segala berkat karunia-Mu, Kau berikan kepada kami waktu pada kami, untuk kami benar-benar bisa menyatakan syukur kami hanya kepada-Mu melalui persembahan yang kami kumpulkan saat ini Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, kiranya Bapa Engkau melihat dan Engkau mengetahui dalam kami mengumpulkan persembahan ini. Kami yakin ada terselip kekurangan, bahkan ada terselip dosa. Begitu Tuhan, kami mohon ampun dan kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk menyucikannya, sehingga persembahan ini layak untuk Engkau terima dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, untuk saudara kami yang kudus untuk mengelola persembahan ini bersama-sama dengan majelis. Tuhan, kiranya Engkau berkati keluarganya, berkati hidup, berikan hikmat yang hanya dari-Mu saja ya Bapa, sehingga bersama-sama dengan majelis dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh keputusan yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, pulang ke rumah masing-masing ataupun melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Bapa, kami mohon penyertaan dan semuanya ini Tuhan, doa yang teramat jauh dari sempurna kami panjatkan dan kami minta hanya di dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Kita bersyukur segala berkat Tuhan, kita pujikan Tuhan yang Maha Atas